في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab suci Al-Quran terdapat 114 surat yang masing-masing memiliki keutamaan apabila dibaca dan diamalkan oleh umat muslim. Di antara surat-surat tersebut terdapat surat Maryam yang memiliki keutamaan bagi ibu hamil. Surat Maryam adalah surat ke-19 dalam Al-Quran yang terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Maryam adalah salah satu surat yang sering dibaca ibu hamil karena dipercaya memiliki berbagai manfaat dan keutamaan. Selain nutrisi dan perhatian, doa yang baik juga penting dibaca untuk mencapai tujuan mulia dari kehamilan. Dinamai surat Maryam karena tersurat kisah Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa yang melahirkan putranya tanpa pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Perjuangan Maryam dalam menjalani masa kehamilan tanpa bantuan seorang pun, cacian masyarakat sekitar setelah kelahiran putranya, dan keteguhan imannya memberikan banyak pelajaran yang luar biasa. Ibu hamil memiliki kondisi psikologis yang lebih labil karena ketidakseimbangan hormon yang dialami. Walaupun terkadang ibu hamil berada dalam kondisi yang lemah, tetapi dia tetap mampu membaca atau mendengar Al-Quran, terutama surat Maryam. Supaya ibu hamil memiliki kondisi emosional yang lebih stabil. Dan berikut adalah manfaat surat Maryam bagi ibu hamil. 1. Memberikan ketenangan. Dengan memahami kisah tentang Maryam yang harus menghadapi kehamilan seorang diri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbangun rasa percaya diri saat harus menghadapi momen kehamilan yang tidak selalu berjalan lancar. Rasa percaya diri itulah yang akan menumbuhkan ketenangan menghadapi masalah kehamilan. 2. Dimudahkan saat persalinan. Dalam surat Maryam diceritakan bahwa sebelum pertolongan Allah didapatkan oleh Maryam, dirinya sempat putus asa sebab rasa sakit selama persalinan. Dalam surat Maryam ayat 23-25 yang artinya sebagai berikut. Rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka malaikat Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak bagimu." Selain ketenangan, manfaat membaca surat Maryam untuk ibu hamil adalah bisa diijabah doa-doanya untuk melahirkan dengan lebih mudah. 3. Anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang berbakti. Dalam surat Maryam ayat ke-14 terdapat sebuah doa bagi ibu hamil yang kelak anak yang dilahirkan akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan berikut artinya: dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil. Selain memiliki beberapa manfaat, surat Maryam juga memiliki beberapa keutamaan jika rutin dibaca dan diamalkan oleh ibu hamil. Keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tentang keimanan.
Surat Maryam berisi tentang kekuasaan Allah berbuat sesuatu menurut kehendaknya, walau tidak sesuai dengan hukum alam. Seperti kisah Maryam yang dapat hamil dan melahirkan, meski sebelumnya ia tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki manapun. Hal ini menjadi buah teladan keimanan dan doa salah satu dari keutamaan surat Maryam untuk ibu hamil agar ibu hamil serta anak yang dikandungnya memiliki rasa keimanan dengan membaca dan meneladani kisah-kisah di dalamnya. 2. Sebagai bentuk ikhtiar. Agar terhindar dari segala mara bahaya, dianjurkan untuk membaca surat Maryam sehingga mendapatkan keberkahan dalam masa kehamilan sampai si anak lahir. Maka membaca surat Maryam dapat merupakan sebagai bentuk seorang ibu menanti kelahiran sang buah hati. Dalam surat Maryam ayat 4-5 Allah berfirman yang artinya, Ia berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. 3. Sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehamilan merupakan fase yang harus dilalui untuk menghadirkan anak dalam keluarga. Kehamilan adalah salah satu wujud kasih sayang Allah, baik untuk ibu hamil maupun keluarganya. Sebab seorang anak adalah rezeki yang barangkali tidak semua wanita diberi kepercayaan untuk menerima anugerah tersebut. 4. Bentuk doa agar anak menjadi soleh atau solihah. Dalam surat Maryam ayat ke-13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dan rasa belas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami dan kesucian serta dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut merupakan salah satu doa agar anak yang dikandung kelak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan menjadi anak yang bertakwa. 5. Ciri wanita penyabar. Dalam surat Maryam dikisahkan, Maryam harus mengasingkan diri agar terhindar dari fitnah karena mengandung padahal beliau sama sekali tidak pernah disentuh oleh lelaki. Maryam dengan kesabarannya tetap menerima takdir Allah dan menjaga dengan kasih sayang bayi yang dikandungnya yang terdapat dalam surat Maryam ayat ke-22 yang artinya, Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Mengambil kisah dari Maryam sebagai ibu hamil, harus senantiasa bersabar ketika menghadapi ujian atau beban selama masa kehamilan. Wajib menerima takdir Allah dan mensyukuri anugerah kehamilan tersebut dengan menjaga serta merawat kesehatan bayi dalam kandungan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Di dalam Al-Quran ada 114 surat, dan di dalam Al-Quran tersebut memiliki fadilah atau kegunaan masing-masing. Meskipun demikian, membaca Al-Quran secara keseluruhan itu adalah hal yang bagus dan mulia. Dan berikut adalah beberapa fadilah surat-surat di dalam Al-Quran berdasarkan keterangan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah surat Muzammil. Surat Muzammil itu adalah disarankan untuk dibaca secara rutin ketika pasangan suami istri sering dirundung masalah. Lalu yang kedua adalah surat Waqi'ah.
yang mana dibaca untuk mempelancarkan rezeki. Lalu yang ketiga adalah surat Maryam. Surat Maryam ini baik dibaca untuk ibu hamil. Surat Maryam sangat dianjurkan karena dapat memperlancar proses persalinan, kesehatan ibu dan juga janin, dan kesehatan untuk si bayinya. Lalu yang keempat adalah surat Al-Baqarah. Surat ini dapat mengusir gangguan jin, setan, dan sejenisnya. Itulah beberapa fadilah atau kegunaan dari Al-Quran yang dapat, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah atau kegunaan dalam Al-Quran yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.